Datang dari Sumatera Utara, suasana Mandailing Natal sore itu tenang seperti suasana rumah mertua pas kita pulang bawa tangan kosong, sunyi, sepi, nggak disapa. Silent treatment. Tapi di balik keterangan itu KPK sudah siap sprint, ngumpet di balik tiang listrik sambil nyari sinyal duit haram yang ditanam di aspal proyek jalan. Jadi total nilai proyeknya 231,8 miliar rupiah yang katanya buat rakyat. Tapi ternyata yang mulus bukan jalannya, tapi praktek suapnya. Padahal kalau digarap jujur, nggak pakai suap, proyek segitu bisa bikin jalanan di Sumut mulus, semulus pantat bayi yang baru keluar dari spa. Kamis 26 Juni 2025, minggu lalu, 5 orang ditarik dari jalur proyek ke jalur proses hukum. 3 orang dari pejabat, 2 orang dari pengusaha. Sebuah kombinasi ideal untuk kejahatan maksimal. Udah kayak tim futsal, tapi yang ini semuanya striker. Nggak ada yang mau jadi kiper, alhasil gawang anggaran bobol. Yang pertama ada Topan Obaja Ginting, Kepala Dinas PUPR Sumut. Baru juga dilantik, masih anget. Seragam dinasnya aja mungkin masih bau toko tuh. Tapi udah fitting seragam tahanan KPK. Semangat nyolongnya udah kayak bocah baru download Mobile Legend. Tapi langsung nekat solo rank. Auto lose strike, ngerengek, banting HP. Mah beliin HP baru lagi mah. Kemudian Rasuli Effendi Siregar, pejabat pembuat komitmen alias PPK. Tugasnya ngeluarin komitmen. Tapi komitmennya bukan buat warga, tapi cuma buat nentuin berapa fee yang masuk ke kantongnya. Ya mirip-mirip janji manis mantan, manis di depan, nikung di belakang. Sisanya ada Helianto dari Satker PJN plus 2 pengusaha, Akhirun Effendi dan Raihan Dulasmi Pilang. Yang nyari proyek bukan cuma pakai proposal, tapi diselipin amplop tebal dan kenalan ordal. Niatnya bisnis tapi lobinya mirip pesugihan. Ada tumbalnya. Tumbal uang negara dan kesejahteraan rakyat. Modusnya klasik, saking klasiknya KPK udah bisa tebak dari aroma. Belum lihat barangnya udah kecium bau amplop basah. Aroma apa ini SpongeBob? Uang lebih terasa manis daripada madu. Uang 2 miliar rupiah disiapkan sebagai uang muka buat dapetin proyek. Nggak lewat lelang, nggak lewat e-katalog, tapi lewat bisikan. Ngobrol di kafe. Ikut kunjungan. Yang isinya lobi-lobi di sela makan siang. Ladalah. Dan dari 2 miliar itu, 231 juta rupiah berhasil diamankan. Sisanya, ya udah tahu saya, kok nanya saya. Tapi itu semua baru pemanasan. Karena ternyata mereka punya grand design alias desain besar. Bukan desain untuk bangun jalan, tapi desain cari jalan buat nyedot duit proyek. Jadi kata pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, rencananya 10-20% dari nilai proyek bakal disisihkan buat suap. Kalau diduitin ya kurang lebih sampai 46 miliar rupiah. Bayangin 46 miliar. Coba lo tarik tunai semua tuh di ATM. Siapa juga yang mau tarik tunai 46 miliar di ATM? Penonton udah penasaran aja caranya gimana. Jadi ada 2 paket proyek utama. Jalan Sipiongot Batas Labusel senilai 96 miliar rupiah. Dan Jalan Hutaim Baru Sipiongot senilai 61,8 miliar rupiah. Sisanya proyek-proyek dengan judul penanganan longsor, preservasi dan pemeliharaan. Padahal isinya sama, gasak anggaran. Dan beneran kayak tim futsal, mereka berlima ini sudah kerja keras atur strategi tipu-tipu biar kelihatan rapi. Jadi tendernya tuh dijarakin seminggu-seminggu biar kelihatan kayak natural. Padahal e-katalog sudah disiapin dari awal. Pemenang tender sudah ditentuin. Yang lain cuma figuran.
Kayak bawa gebetan ke rumah buat dikenalin ke ortu. Berharap ngobrol serius, sampai rumah malah ngobrolin dinosaurus. Kamu suka T-Rex atau Brontosaurus? Saya suka T-Rex pak, saya kan Ranger merah. Ternyata ortunya nggak serius dan sudah punya calon dari awal. Ya kalau bapak nggak suka sama saya, oke. Saya kembali ke markas laporan ke Zordon. Jadi mereka itu ikut kunjungan lapangan, ikut duduk, ikut ngupi, ikut rombongan. Bahkan salah satu pengusaha ikut iring-iringan mobil Gubernur Sumut. Dan disinilah nama Bobi Nasution naik ke permukaan. Karena Bobi juga yang bawa topan dari Medan ke provinsi, dilantik Februari 2025. Dan gak mungkin gak ada chemistry. Pasti sudah kenal dekat. Sudah ikut bengek. Karena nggak mungkin orang baru bisa langsung duduk di posisi kepala dinas. Emangnya naik odong-odong. Naik odong-odong aja masih ngantri. Kecuali lo kenal mamangnya. Ini mamangnya lagi nonton. Dan saat ditanya tentang sohibnya yang ketangkep, Bobi bilang dia kecewa. Kecewa doang nggak cukup buat mulusin jalan. Apalagi buat nambal kerugian negara. Bobi juga menambahkan kalau dirinya nggak menyangka pengusaha yang ikut rombongan saat kunjungan ternyata korup. Ya kita kan nggak boleh suzon. Mungkin Mas Bobi ini orangnya polos. Opo-opo dilos. Alias dibiarin aja. Mungkin. Come on, pengusaha yang ikut itu bukan cuma buat temenin makan siang. Mereka ikut karena mereka tahu di balik jalan rusak ada peluang proyek yang bisa dimulusin bareng. Padahal posisi Mas Bobi, gubernur, dan ketika anak buah Anda ditangkap karena bagi-bagi proyek kayak nasi kotak arisan, wajar publik curiga. Korupsinya atas inisiatif pribadi, atau atas perintah petinggi. Atau jangan-jangan ikut menikmati. Ya udah tahu saya, kok nanya saya. Menanggapi kemungkinan Bobi bakal diperiksa, KPK sih bilang siapapun yang terlibat kami tindak. Publik udah sering banget dengar kalimat itu. Tapi realisasinya kayak nge-DM mantan. Dirit doang tapi belum tentu ditindaklanjuti. Mungkin isi DM-nya gombalan tuh. Sayang, baikan dong. Kalau marah-marah kan bikin cepet tua. Kalau marahnya berdua namanya menua bersama. Bisa aja kayak set welcome. Lagian nih kalau udah ngomongin hubungan korupsi dan kekuasaan, hukum jalannya udah beda. Udah kayak hindarin macet lewat jalan tikus yang banyak portalnya. Giliran nggak di portal, jalannya buntu. Ujung-ujungnya putar balik kena macet lagi, stuck. Habis itu cari lagi jalan tikus. Ketemu orang hajatan putar balik lagi. Siklus macam apa ini? Balik lagi, pernyataan Bobi seolah menepis keraguan itu. Dia bilang siap diperiksa bahkan siap memberikan suplai data kalau diperlukan. Nah tinggal kita lihat nanti akankah saat panggilan pemeriksaan Bobi langsung hadir atau pakai drama mangkir. Pertanyaannya, berani nggak penegakan hukum kita naik kelas? Atau cuma berani gertak tapi nggak berani menindak? Atau justru malah nyari alasan buat mundur pelan-pelan sambil bilang kita telusuri dulu. Jangan buru-buru. Oke cukup ya teman-teman wartawan, terima kasih. Padahal ini momen besar buat KPK membuktikan kalau hukum itu bukan pembantu kekuasaan tapi pelayan keadilan. Ingat kalau kita serius memberantas korupsi, hukum itu nggak kenal kawan, nggak kenal saudara. Hukum cuma kenal bukti dan fakta, salah atau benar, asli apa palsu. Jangan sampai lengah, jangan gampang menyerah. Ini masih Sumatera Utara, belum mengejar sampai ke Antartika.